Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS. Boleh juga untuk latihan soal UAS atau PAS, muatan IPA, tema 6, kelas 5 SD semester 2, kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Untuk mempersingkat waktu teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, sumber energi panas utama di bumi adalah A. Matahari, B. Api, C. Gesekan dua benda, D. Listrik. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, matahari. Jadi matahari adalah sumber energi panas utama di bumi atau sumber energi panas terbesar, ya. Kemudian soal yang kedua. Berikut peralatan yang menghasilkan energi panas adalah A. Kompor, B. Radio, C. Kipas angin, D. Blender. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, kompor. Jadi kompor adalah salah satu peralatan yang dapat menghasilkan energi panas. Kemudian soal yang ketiga. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi panas disebut A. Sumber energi listrik, B. Sumber energi panas, C. Sumber energi gerak, D. Sumber tenaga. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut sumber energi panas. Kemudian soal yang keempat. Dua telapak tangan yang saling bergesekan dapat menghasilkan energi A. Gerak, B. Pegas, C. Panas, D. Api. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, dapat menghasilkan energi panas. Jadi ketika dua telapak tangan kita gesekkan, maka yang timbul adalah energi panas, ya. Kemudian soal yang kelima. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah disebut A. Suhu, B. Energi, C. Tekanan, D. Kalor. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, kalor. Jadi kalor adalah suatu energi yang berpindah atau yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, ya. Kemudian soal yang keenam. Suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda disebut A. Panas, B. Uap, C. Energi, D. Suhu. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, suhu. Jadi suhu adalah suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas suatu benda. Kemudian soal yang ketujuh. Alat mengukur suhu adalah A. Amperemeter, B. Termometer, C. Speedometer, D. Kalorimeter. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B, ya, termometer. Kemudian soal yang ke-8. Satuan kalor adalah A. Joule, B. Volt, C. Watt, D. Liter. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, satuan kalor itu adalah joule. Kemudian soal yang ke-9. Semakin banyak energi kalor yang diterima oleh benda, maka suhu benda akan A. naik, B. turun, C. tetap, D. menjadi paling rendah. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, naik. Jadi semakin banyak energi kalor atau energi panas, kalor itu panas, ya, yang diterima oleh benda, maka suhunya akan naik, ya. Kemudian soal yang ke-10. Gelas kaca pecah setelah dituangi air panas. Hal ini dikarenakan A. Gelas kaca tidak tahan panas, B. Gelas kaca mengalami penyusutan, C. Gelas kaca merupakan isolator, D. Pemuaian pada gelas yang tidak merata. Ya, tentu jawaban yang benar adalah
D ya, pemuaian pada gelas yang tidak merata. Jadi teman-teman, ketika air panas dimasukkan ke dalam gelas dan pemuaian yang terjadi di sana tidak rata, maka pemuaian itu akan menimbulkan gelasnya menjadi pecah ya. Kemudian soal yang ke-11. Ukuran bingkai jendela dibuat sedikit lebih besar daripada ukuran kaca. Hal ini bertujuan agar kaca A. tahan lama dari rayap, B. tidak pecah pada saat memuai di siang hari, C. mudah pecah pada saat penyusutan, D. kaca tahan banting dari benda keras. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, tidak pecah pada saat memuai di siang hari. Jadi itulah manfaat pada kaca jendela dibuat celah ya, supaya kaca tersebut tidak pecah ketika terjadi pemuaian pada siang hari ya. Kemudian soal yang ke-12. Air yang terdapat pada wadah termometer adalah A. air raksa, B. air keras, C. air freatik, D. air artesis. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya. Air yang terdapat pada wadah termometer itu adalah air raksa. Kemudian teman-teman, soal yang berikutnya, soal yang ke-13. Bertambahnya panjang, lebar, baik ukuran suatu benda akibat adanya kenaikan suhu adalah A. penyusutan, B. tekanan, C. pemuaian, D. pelarutan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C ya, pemuaian. Jadi pemuaian itu adalah bertambahnya panjang, bertambahnya lebar baik volume dari suatu benda karena kenaikan suhu atau terkena suhu panas ya. Kemudian soal yang ke-14. Berkurangnya panjang, lebar, baik ukuran suatu benda karena adanya penurunan suhu disebut A. tekanan, B. pelarutan, C. penyusutan, D. gaya. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut penyusutan. Jadi penyusutan adalah berkurangnya panjang, lebar, baik ukuran suatu benda karena penurunan suhu atau terkena suhu dingin ya. Kemudian soal yang ke-15. Berikut di bawah ini merupakan peristiwa pemuaian kecuali A. pemasangan bingkai jendela, B. pemasangan sambungan rel kereta api, C. pemasangan kabel telepon, D. pengisian pada parfum. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, pemasangan kabel telepon bukanlah contoh dari peristiwa pemuaian, melainkan contoh peristiwa dari penyusutan. Kemudian soal yang ke-16. Proses perpindahan kalor melalui zat perantara tetapi tidak disertai dengan perpindahan partikelnya disebut A. konduksi, B. konveksi, C. penguapan, D. radiasi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut konduksi. Jadi konduksi adalah proses perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara ya, seperti benda padat. Kemudian soal yang ke-17. Peristiwa berikut yang termasuk konduksi adalah A. tubuh terasa panas pada saat berada di dekat api unggun, B. tangan terasa panas ketika memegang gelas yang berisi air panas, C. air yang dimasak di atas kompor lama-kelamaan mendidih, D. panas matahari yang dapat dirasakan sampai ke bumi. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, tangan terasa panas ketika memegang gelas yang berisi air panas. Itu salah satu contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian soal yang ke-18. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang mengalami perpindahan adalah A. partikelnya, B. zat perantaranya, C. energi panasnya,
D. Udaranya. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C ya. Yang berpindah adalah energi panasnya. Kemudian soal yang ke-19. Proses konduksi biasanya terjadi pada benda A. Logam, B. Plastik, C. Kayu, D. Karet. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya. Biasanya terjadi pada benda logam ya, seperti besi, aluminium, dan lain sebagainya. Kemudian soal yang ke-20. Benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik disebut A. Konduktor, B. Isolator, C. Iluminator, D. Konvektor. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya, konduktor. Jadi konduktor adalah benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik ya. Kemudian teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-21. Benda yang tidak dapat mengantarkan panas disebut A. Konduktor, B. Isolator, C. Iluminator, D. Konvektor. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya, isolator. Jadi isolator adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan atau mengantar panas dengan baik. Kemudian soal yang ke-22. Perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat perantaranya disebut A. Konduksi, B. Radiasi, C. Kalor, D. Konveksi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, konveksi. Jadi konveksi adalah perpindahan kalor atau panas yang disertai perpindahan zat perantaranya. Kemudian soal yang ke-23. Perpindahan kalor secara konveksi dapat diamati pada A. Setrika listrik yang dipanaskan, B. Panas matahari sampai ke bumi, C. Memasak air, D. Menyalakan lampu. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C ya, dapat kita amati ketika kita memasak air. Karena apa? Ketika kita memasak air, airnya nanti akan mendidih. Ketika airnya akan mendidih, maka proses perpindahan panas secara konveksi akan terjadi di sana. Uapnya akan naik, butiran-butiran debu, butiran-butiran air, partikel-partikel airnya akan membawa energi panas ya. Kita lanjut ke soal yang ke-24. Terjadinya angin darat dan angin laut termasuk perpindahan panas secara A. Konduksi, B. Radiasi, C. Konduktor, D. Konveksi. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, termasuk perpindahan panas secara konveksi. Kita lanjut ke soal yang ke-25. Perpindahan panas secara konveksi dapat terjadi pada zat A. Cair dan padat, B. Gas dan padat, C. Cair dan gas, D. Cair saja. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, dapat terjadi pada zat cair dan juga pada zat gas ya. Kemudian soal yang ke-26. Perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara disebut A. Konveksi, B. Radiasi, C. Konduksi, D. Konduktor. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, radiasi. Jadi radiasi adalah perpindahan kalor atau panas tanpa melalui zat perantara. Kemudian teman-teman, soal yang ke-27. Contoh perpindahan kalor secara radiasi adalah A. Memasak air hingga mendidih, B. Menggoreng ikan dalam wajan, C. Memanggang panci yang terasa panas saat memasak, D. Rasa hangat ketika duduk di dekat api unggun. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, terasa hangat ketika duduk di dekat api unggun.
Kemudian soal yang ke-28. Panas matahari ke bumi merupakan contoh peristiwa perpindahan kalor secara A. Konveksi, B. Konduksi, C. Radiasi, D. Evaporasi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Contoh peristiwa perpindahan kalor secara radiasi. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-29. Berikut benda yang tidak termasuk benda isolator adalah A. Kayu, B. Kain, C. Plastik, D. Logam. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Logam bukanlah termasuk contoh benda isolator, melainkan logam adalah contoh benda konduktor, ya. Kemudian soal yang ke-30. Benda-benda di bawah ini termasuk konduktor adalah A. Kayu dan kaca, B. Besi dan aluminium, C. Plastik dan karet, D. Gabus dan kain. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Besi dan aluminium itu adalah contoh-contoh atau yang termasuk benda konduktor. Kemudian soal yang ke-31. Gagang sendok terbuat dari plastik. Hal ini karena plastik bersifat A. Konduktor, B. Konvektor, C. Isolator, D. Isolasi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Karena plastik bersifat isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Kemudian soal yang ke-32. Panci, wajan, dan cerek. Ceret maksudnya, ya. Banyak terbuat dari bahan A. Logam, B. Emas, C. Kayu, D. Karet. Ya, tentu jawabannya benar adalah A, ya. Panci, wajan, dan ceret itu banyak terbuat dari bahan logam, ya. Kemudian soal yang ke-33. Di dalam termos terdapat ruang vakum atau ruang hampa bertujuan A. Supaya air dalam termos tidak mengalami perpindahan kalor secara konveksi, B. Supaya air dalam termos tidak berkurang, C. Supaya dinding termos kuat, D. Supaya dinding termos tidak mudah retak. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Supaya air yang ada di dalam termos tidak mengalami perpindahan kalor secara konveksi, ya teman-teman. Kemudian soal yang ke-34. Panci untuk memasak biasanya terbuat dari aluminium. Hal ini karena aluminium bersifat A. Isolator, B. Konduktor, C. Konveksi, D. Radiasi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Hal ini karena aluminium bersifat konduktor atau dapat mengantarkan panas dengan baik, ya. Kalau isolator tidak, ya. Kemudian soal ke-35. Warna pakaian yang dapat menyerap panas dengan baik adalah A. Pakaian warna hitam, B. Pakaian warna putih, C. Pakaian warna biru, D. Pakaian warna coklat. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Pakaian warna hitam. Jadi pakaian warna hitam itu adalah pakaian yang dapat menyerap panas dengan baik. Berbeda dengan warna pakaian yang lainnya seperti warna putih atau warna yang cerah, itu dapat memantulkan panas, ya, tidak menyerap. Berbeda dengan pakaian warna hitam. Kemudian soal yang ke-36. Fungsi lapisan kaca yang mengilap pada termos adalah A. Menyerap panas, B. Mengalirkan panas, C. Menghasilkan panas, D. Memantulkan panas. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Menyerap panas. Jadi fungsi lapisan kaca yang mengilap pada termos adalah untuk menyerap panas, ya. Kemudian soal yang ke-37. Berikut ini alasan yang tepat logam digunakan pada alat setrika karena
A. Mengilap, B. Mudah dibentuk, C. Keras, D. Dapat menghantarkan panas. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, karena alat setrika dapat menghantarkan panas. Kemudian soal yang ke-38. Sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk teh panas. Hal ini membuktikan terjadinya aliran panas secara A. Radiasi, B. Konduksi, C. Konveksi, D. Konveksi dan radiasi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya, terjadinya aliran panas secara konduksi ya, karena perpindahan panasnya itu melalui zat perantara. Zat perantaranya seperti benda padat, salah satunya adalah sendok ya. Kemudian soal yang ke-39. Kita sering menggunakan bahan konduktor dan isolator dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu benda tersebut adalah setrika. Bagian setrika yang dapat mengantarkan panas adalah A. Alat pemutar panas, B. Bagian dasar, C. Bagian atas, D. Pegangannya. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya, bagian dasar, yaitu bagian elemennya itu adalah bagian setrika yang dapat mengantarkan panas. Kemudian soal yang ke-40. Benda ini bersifat konduktor. Benda ini memiliki sifat ringan, lentur, dan tahan terhadap karat. Benda tersebut adalah A. Kaca, B. Karet, C. Plastik, D. Aluminium. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, aluminium. Jadi aluminium ini adalah benda yang bersifat konduktor atau benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Kemudian benda ini juga memiliki sifat yang ringan, lentur, dan juga tahan terhadap karat ya. Oke teman-teman, demikian latihan soal kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share channel kakak ini, apalagi channel kakak masih baru. Mohon dukungan dari teman-teman sekalian ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.